Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PKLU GPIB yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Pagi ini Senin 5 Februari 2024, saya akan membawakan salah satu program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Willem Moka, anggota PKLU GPIB Jemaat Betania, Makassar. Hai musafir, mau kemana kau arahkan langkahmu? Kami ikut titah Raja dan berjalan tak lesu, lewat gunung dan dataran, arah kami ke istana, arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Arah kami ke istana, kota Raja yang kudus. Bapak Ibu, Opa Oma, kita akan berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan dapat membuka pikiran dan hati iman kami untuk kami dapat mengerti apa yang kami baca dan dengar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan Alkitab pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 yang menyatakan, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya, ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?"
Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah diketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, terasing dan penuh risiko. Kata-kata ini atau kalimat ini merupakan tema renungan pagi ini. Terasing dan penuh risiko adalah hakikat dari hidup manusia. Menjadi asing dan menghadapi risiko tidak pernah mengenakan. Mengapa? Karena setiap orang yang menginginkan kepastian hidup dan rasa aman, hakikat ini juga berlaku atau atas bangsa Israel yang harus berpindah dan menyingkir dari negerinya menuju Mesir sebagai negeri yang asing untuk menghindari bahaya kematian. Status orang asing tidak sulit ditemukan karena kitab suci pun dapat dibaca sebagai suatu realitas perpindahan. Kisah Israel di Mesir adalah sebuah migrasi biblis, yaitu refleksi fenomena orang asing dalam perspektif iman bagi langkah-langkah pembelaan dan pembebasan hak terhadap para migran. Dalam soal risiko, apakah berada di Mesir berarti rasa aman didapatkan? Pada awalnya begitu, Bani Israel diterima dengan penuh keramah tamahan. Mereka beranak pinak dan menikmati suasana negeri yang saat itu sangat makmur dan sejahtera. Tetapi semua tidak berlangsung lama. Pergantian kepemimpinan berarti pergantian kebijakan. Di sini, Israel menjadi sasaran kecurigaan, permusuhan, bahkan secara sistematis menderita karena ditindas. Musa yang tumbuh menjadi laki-laki dewasa akhirnya tahu dari manakah sesungguhnya asal-usulnya. Ia tahu justru dari tindakan berisiko yang diambilnya saat melerai perkelahian dua orang sesama saudara Ibrani. Kedoknya menutupi tindakannya membunuh orang Mesir itu. Akhirnya terbongkar oleh pengaduan salah satu dari orang yang merasa Musa bermaksud ingin berkuasa dan mereka akan menjadi pemimpin dan hakim bagi mereka. Ia pun memutuskan untuk melarikan diri, menjadi pelarian, menjadi orang asing, dan menjadi orang penuh risiko tanpa rasa aman di negeri asing, di tanah Midian. Hakikat iman adalah menerima status orang asing dan selalu siap menghadapi risiko bersama Tuhan yang adalah migran yang unggul.
Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kuatkan iman percaya kami untuk Bapak, Ibu, dan Opa Oma untuk tetap berpegang pada tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Walaupun kadang-kadang kami mendapat cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak, Ibu, Opa Oma untuk tetap sehat, kuat. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang lemah. Semoga Tuhan dapat memberikan kekuatan, memberikan kebutuhan mereka, baik makanan maupun obat-obatan, sehingga darinya boleh mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus Dewan PKLU untuk tetap sehat, sehingga dapat bekerja dengan penuh sukacita menjalankan program kerja Dewan PKLU. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan mohon kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, semoga dengan membaca Alkitab dan menghayati renungan pagi ini, Tuhan menguatkan iman Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Dewan PKLU yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk menjalankan salah satu program Dewan PKLU, yaitu saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Terima kasih.